pegang kan gini. Eh. Ya kan? Nanti yang komen nanti pada merokok dan gini kan. Iya gitu. Udah mulai nih. Udah. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Free Dive. Sudah tengah malam, Ipan ajak podcast. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ipan cari cuan terus. Cuan demi jombor ya kan? Jombor ya. Rokok tak dulu ya. Rokok taruh dulu. Kan abang kelihatannya nggak ngerokok Kelihatannya tidak merokok di belakang layar. di belakang. Ternyata saya merokok. Kalau saya emang nggak ngerokok bang. Merokok asli. Ipan. Soalnya istri saya nonton mungkin. Iyalah, Nah, Ipan, ya. Ipan sudah berhenti merokok. Apa kabar? Alhamdulillah. Ipan pada Indra Irian. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik bang. Baik ya? Aman. Minta maaf sudah merepotkan selama 1 minggu. Hubungan saya sama Ipan sebenarnya pertama kali waktu ya teman sosial media paling ya. Yo. Saya follow abang dari 2017 itu. 2017 ya. Saya banyak fans memang. Iya. Indra Irian. Kenapa dia harus masuk ke channel Melanesia Free Dive? Karena ini unik nih. Setiap saya ada di mana dia ada. Saya ada di mana dia ada. Jadi kita mau tanya Ipan Padang ini kamu Kan dibayar? dibayar. Hah? Kan dibayarin. Orangnya dibayarin. Iya, maksudnya. Iya. Teman-teman mungkin mau tahu nih ini Ipan Padang si free diver asli ya. Si Ipan Padang si free diver ini Pan, lu kenal free diving ini sebenarnya mulai dari tahun berapa dan apa yang bikin tuh akhirnya tertarik dengan dunia underwater sambil tahan nafas ini? Kopi. Harus kopi dulu, harus kopi. Panjang. Sambil kita ngopi ala Bang Betul. Mehmet. Aduh, Bang Mehmet thank you ya. Mantap. Mantap. Oke. Nah, apa nih Pan? Pertama sih scuba dulu bang. Oh lu scuba? Scuba 2012 atau 13 ya, waktu itu ada proyek di Manado, scuba di Bunaken. Entah lupa instrukturnya itu. Kenal free dive itu sekitar tahun 2014, 2015 saya beli yang mulai ada GoPro Hero 4 itu loh bang. Kan jalan kalau keluar kota itu perjalanan dinas kan susah kalau scuba ngatur jadwal sama penerbangan doang. Harus ya setelah dive berapa jam baru boleh naik pesawat. Akhirnya saya pikir free dive aja. Ada duit. Tapi sebelumnya arti free diving ini memang udah tahu Belum. Terus memilih Yang ngajarin saya equalize aja itu scuba. Cuman equalize tuh dari kecil udah bisa equalize. Tapi saya nggak tahu itu namanya equalize. Lu lihat siapa? Free diving Atau sebenarnya lihat di- belum. Karena waktu itu saya jalan sama teman saya tuh. Saya lihat dia pakai long fin. Oh, Ya kan? Saya tanya ini apa nih? Nah, terus dia diajarin. Nah, turun kalau sakit kuping ini equalize, oke bisa. Nah dari situ kayaknya oke nih kalau setiap ngetrip ya modelnya begini. model begini. Oh. Santai kan, cuman basahin pakaian sedikit doang. Akhirnya pelan-pelan cari video-video, nonton YouTube dulu, belum ada channel Melanesia ya. Belum ada. Beruntung yang sekarang ada channel Melanesia, bisa sedikit banyak belajar. Thank you Nah mulai dari situ akhirnya tertarik free diving. Iya. Tapi maksudnya sebelumnya itu aktivitasmu sebenarnya apa nih? Kan anggaplah free diving, scuba diving ini kan liburan, Sambilan ya. Liburannya sebenarnya originalnya Ipan Padang ini apa? Lu kerjanya apa? Dulu saya kerja di konsultan bang. Konsultan. Oke, jadi waktunya lebih fleksibel ya? Fleksibel. Nggak fleksibel juga sih, cuman setiap perjalanan dinas itu free dive jadi salah satu pemicu saya menyelesaikan kerjaan lebih cepat. Supaya bisa liburan. Supaya bisa jalan-jalan. Karena kan flight pulang udah di aturnya misalkan lu seminggu ya di sana. Oke. 4 hari kerjaan saya selesai, 3 hari itu saya bisa main-main. Konsultan bergerak di konsultan apa nih? Teknik manajemen. Lebih detailnya lu ngegarap project apa yang lebih spesifik? Kayak di PU itu kan ada Bina Marga, ada BWS. SDA. Kalau BWS itu SDA, Balai Sungai itu. Iya. Terus macam-macam, ada supervisi jalan, MK bangunan dan lain-lain lah. Terbang-terbangin drone juga segala macam. Kalau terbangin drone itu saya 2017. Sebelumnya udah pernah terbangin drone. Cuman kan belum punya nih. Iya, orang punya. Iya. Iya. Nah, tapi begitu saya jalan tuh sama surveyor saya 2017, saya diajarin. Nih kalau lu nyari duit dari drone, jangan
cuma sekedar video sayang. Diajarin lah saya mapping, processingnya sih diajarin. Jadi itu juga lu kerjain untuk lanjutin hidup. Buat dulu tuh buat sampingan aja sih. Tapi kan belum punya drone sendiri. Bilang sama istri mau beli drone nih. Dia mikirnya kan paling lu buat jalan-jalan ya mau ngapain sih? Akhirnya saya jelasin bla 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 dan dibeliin akhirnya sama dia. Ada syaratnya. Saya keluar dari konsultan. Karena waktu itu 2018 itu saya 2016 nikah kan. 17, 18 itu kan masih kosong. Mungkin karena saya kecapean atau apa ya. Jadi istri saya minta keluar lah, karena kalau saya di Jakarta ya saya lembur, kalau enggak saya keluar kota. Jadinya waktu buat istirahat kurang. Buat keluarga juga jadinya kurang. Buat keluarga juga kurang, sampai rumah malam, jarang di rumah lah. Nah, sekarang keluar berarti udah nggak di konsultan itu. Ya, 2019 istri saya hamil, setahun lebih sedikit lah setelah saya dibeliin drone sama istri kan. Siapa tahu ya teman-teman yang nonton video ini ya, ada proyekan mapping, supervisi proyekan. Nanti saya coba kasih tunjuk beberapa hasil-hasil boleh, ada. Nanti saya coba lihat supaya teman-teman juga bisa tahu. Jujur saya juga nggak terlalu paham. Tapi teman-teman yang nonton yang mungkin paham, bisa pokoknya kontak Ipan aja. Luar biasa pokoknya. Jos ini saya ada di kantornya Ipan ini. Waduh, di sini semuanya. Jadi kebanyakan proyekan bikin akhirnya beberapa kali lu ada di Makassar, beberapa kali lu ada di Morotai. Iya. Jadi jalurnya Melanesia Freediving ini ada Ipan juga di situ tuh. Jadi kita bersinggungan akhirnya di Makassar hari itu ya. Tapi itu saya posisi udah keluar dari kantor. Iya maksudnya. Tapi kan ada beberapa pekerjaan yang akhirnya buat lu harus ke timur. Ipan ikut anak-anak. Betulan ada open water itu besoknya nebeng. Di situ ada sedikit wacana pengen lanjut level dan segala macamnya. Akhirnya setelah beberapa bulan, 6 bulan tuh ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan kemudian. Akhirnya kita bikinlah trip course ke Gorontalo ya. Nah, Gorontalo dia crossover lah ke AIDA, bareng sama Jawin hari itu. Nah, sekarang dia tercatat sebagai certified AIDA 3. Dari Gorontalo akhirnya kita ada proyekan di Manado. Akhirnya saya kontak Ipan, bisa datang bantu nggak, nanti uang tiket gua tangkis ya. Gitu dong. Iyalah. Harus begitu. Oke. Akhirnya gua kontak Pan, Manado yuk. Nanti gua pokoknya transportasi aman lah. Lu bantuin gua media, terbangin drone dan lain-lain. Aman. Akhirnya selang berapa minggu? 3 minggu. Minggu lah ya. 2 minggu Ipan terbang lagi ke Manado. Sempat tertunda karena papa sakit. Iya. Hampir tidak berangkat, tapi akhirnya berangkat. Ipan bantu saya di sana. Setelah dari situ muncullah alasan kenapa saya ada di Jakarta ini. Teman-teman di Nahan Nafas akhirnya mau mengikuti jejak si Ipan padahal untuk tersertifikasi. Bukan mengikuti jejak saya sebetulnya, Bang. Kayak gitu. Banyak teman-teman di Nahan Nafas itu yang baru masuk ya, kayak mereka tertarik freedive. Terus mungkin nyari YouTube, cari mungkin teori atau teknik-teknik, muncullah channel Melanesia. Oke. Karena ya kelebihan kayak channelnya Adam sebetulnya kan juga ada edukasinya tuh. Tapi kan berbahasa Inggris mungkin ya. Lebih gampang ditangkap itu gimana cara relaksasi dan lain-lain, itu kan di channel Abang ada. Nah, kebanyakan mereka itu lihatnya mau coba cupe. Karena dari YouTube ya. Dari YouTube. Kenapa nggak dari YouTube aja, nggak usah belajar? YouTube kan gratis. Iya. Gratis. Nggak perlu. Sertifikasi buat apa, Bang? Thank you. Iya, maksudnya YouTube itu kan memang saya bikin untuk menjangkau kawan-kawan yang ada di daerah. Karena saya itu dari daerah, dulu sulit banget untuk belajar. Maksudnya saya tahu loh apa yang saya share di YouTube dan apa yang saya share di kelas. Anak-anak juga di kelas tahu kok. Maksudnya bobot konten materinya jauh berbeda. Ada banyak teman-teman yang di daerah itu pengen belajar freediving, sampai dianya kepengen mau freedive. Saya udah senang sebenarnya. Jadi hanya dibantu dengan ngasih beberapa pengetahuan dasar itu mah nggak ada artinya.
Artinya ya kalau akhirnya bikin mereka jadi lebih paham freediving ya syukur. Tapi realitanya adalah gara-gara YouTube itu akhirnya banyak yang mau tersertifikasi. Oh gitu Bang. Banyak yang akhirnya kenal freediving, mau belajar lebih dalam, dan saya rasa YouTube itu produktif. Ya memang sudah jarang lagi ada materi-materi tentang tips, karena kayaknya hampir semua udah di-share ya. Sampai Diko juga enggak. Masih banyak hal yang saya share, cuman apa Waktu. ya? Saya tidak mau mendidik penontonku untuk pokoknya mau tips aja baru saya nonton. Oh. Jadi saya punya channel Melnes itu umum. Jalan-jalannya ada, review peralatan ada, tipsnya ada, dan saya tahu mereka tuh cari-cari tips. Jadi saya paling sisip-sisip kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali, paling begitu. Oke lah, tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa subscribe. Gitu aja. Nah, Loncengnya di mana? Lonceng. loncengnya nanti di sini. Di mana? Sini ya. Iya, lagi edit ini. Nah, akhirnya anak-anak nahan nafas yang saya nggak nyangka sebenarnya. Menariknya adalah karena dari Biluhu itu Ipan sebenarnya udah mulai kasih sign kalau Bang ke Jakarta yuk, ya kan? Iya. Bang ke Jakarta yuk. Saya jujur di Biluhu itu ini masuk sini keluar sini, keluar sini, nggak ada sama sekali. Nah tapi Ipan rajin ingatin Bang ke Jakarta. Akhirnya jadi Ipan Pak gara-gara Ipan Padang. iya kan, Ipan Padang ini akhirnya bisa mengajak saya ke Jakarta setelah beberapa tahun saya kesini lagi. Terakhir emang tahun berapa? Wih, 2019. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi kan ada IDAK 2019. Oh iya. Aman? 2019 IDAK ada 2019 saya terakhir kali ke Jakarta, dan setelah 2019 kan di Jakarta ini kan freediving berkembang pesat sekali ya. Ada TDC, instruktur baru muncul, semuanya sangat cepat progresnya, dan saya kan cuma melihat dari luar. Dan pas datang kemarin di sini, wah iya sih, maksudnya saya mengiyakan datang di sini selain memang mau mengajar, salah satunya itu saya pengen bertemu sama teman-teman instrukturku yang di sini, pengen sharing, pengen berbagi pengalaman, pengen silaturahmi lah sama mereka, sekalian ngajar, sekalian silaturahmi sama mereka. Saya banyak kawan di Jakarta yang kalau dulu tuh rutin kita datang, tapi karena pandemi kan udah nggak bisa kan, jadi kurang lebih kayak gitulah. Akhirnya Ipan berhasil buat saya datang ke Jakarta. Buat saya Smet, thank you banget Pan, thank you banget karena makasih Bang datang. Iya, thank you banget karena anak-anak yang join kelas juga kemarin antusiasnya luar biasa. Iya. Saya happy dan banyak hal yang masih mau di-share. Cuman kan karena keterbatasannya kita tidak di satu tempat kayak di Biluhu kan itu kita seminggu di situ. Nah, ini kan kalau di sini kan ada yang tinggal di sini, saya di mana. Ada kelas kita bertemu tahu Jakarta punya macet. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah mau join. Pokoknya kita komunikasi terus. Kita masih ada satu sesi nanti open water. Besok berangkat. Besok pagi kita berangkat, mudah-mudahan semua lancar. Amin. Balik lagi ke freediving semua. Berarti lu lihat temanmu itu ini segala macam. Nah, itu kan juga sebenarnya tercatat sebagai certified freediving. Iya. Nah, itu awal mulanya lu tertarik untuk teredukasi itu sebenarnya gara-gara apa? Dari awal freedive sampai tahun 2020 lah ya. Iya. Itu belum certified. Masih belajar dari teman. Sama komunitas, pertama ketemu komunitas tuh 2018 Nahan Nafas. Sejak dari situ mulai lumayan banyak inilah Bang teman, nggak sendiri lagi gitu kan, ada body. Kebetulan 2020 dari Freediving Society bikin ini giveaway, itu saya dapat yang peringkat kedua. Pokoknya lu dapat. Akhirnya dapat basic course. Samsul tuh instruktur saya. Belajar langsung sama Samsul. Nah begitu saya selesai Samsul oke. Nah begitu sama Samsul ditawarin lah untuk ngambil level 1, nambah sekian, nggak sebanyak kayak saya ngambil dari awal gitu lah. Lumayan ada potongan gitu. Dulu saya level 1 di Freediving Society. Pure apnea level 1. Freediver. Freediver. Nah setelah itu
Tapi kan lu join komunitas Nahan Nafas dulu, Yo, lu teredukasi ya, maksudnya belajar bareng sama anak-anak di situ. Yo. Cuman akhirnya beruntung dapat giveaway. Ya, bagus juga kayaknya Melanesia bikin giveaway juga kayaknya. Siap. Menarik enggak. Jadi lu di komunitas dulu, Yo. belajar sama anak-anak segala macam. Tahu free diving, peralatan udah punya berarti masker, Peralatan udah punya, diplomasi sama bini saya kan lumayan bagus ya. Nah, iya. Akhirnya Akhirnya dapat. ada alat-alat aman lah. Iya, baru beruntung dapat giveaway. Akhirnya tersertifikasi. Apa yang lu rasa Pan sebelum lu tersertified sama belum? Maksudnya ini tanpa membedakan kawan-kawan yang kawan-kawan di luar sana yang belum tersertified, kira-kira menurut lu apa? Apalagi waktu lu udah jadi advance ini, lu rasanya apa selain banyak kawan ya? Dapat is connection ya. Iyalah, is connection. Family itu jauh, apalagi di timur kan. Ya, yang dirasain sebetulnya banyak sih Bang ya. Kayak ternyata banyak hal-hal yang saya nggak tahu dan saya baru tahu jadinya. Dengan saya ngerti teorinya, saya dikasih tahu teknik-teknik yang lebih bagus dipoles lah sama Samsul gitu kan. Itu saya lebih nyaman Bang, lebih ngerasa aman juga. Saya tuh sebenarnya dari dulu tuh kalau kayak kita jalan sempat mikir nih, alhamdulillah aja kita nggak pernah ada trouble atau apa-apa ya, amit-amit blackout ya, LMC pun alhamdulillah belum pernah gitu. Cuman saya sempat mikir nih, kalau suatu saat ini kejadian apa yang harus dilakukan gitu. Nah, setelah sertifikasi rasa lebih berkualitas aja sih kita latihan, tahu apa yang mau dilakuin. Iya, jadi itu sebenarnya memang benefitnya tanpa kita mau memaksakan orang semua tersertified, tapi manfaat buat komunitas maksudnya. Kita membawa hal-hal positif, rutinitas baru lah. Jadi nggak cuma sekedar ngolam foto-foto gitu Bang. Itu penting juga sih, tapi ada edukasi jauh lebih penting Mas. Luar biasa ya, sudah menyelam dalam, tahan napasnya juga oke. Ada di komunitas juga, jadi maksudnya ini sehat. Lu ada komunitas, edukasi juga bagus, terus istilahnya circle bagus lah. Nah, kalau ngomong soal komunitas Nahan Nafas nih Pan, maksudnya lebih detail lagi, ini apa sih sebenarnya? Ini komunitas ngumpul-ngumpul bareng aja atau nge-trip bareng, ngolah bareng? Itu udah berapa tahun ya? Nahan Nafas sudah berapa? 5 tahun? 2018. Udah 5 tahun. Sekarang kemarin itu 4 tahun. Iya. Jadi gila. Lu dari awal terbentuknya Nahan Nafas? Enggak. Itu Februari kalau nggak salah ya. Saya baru jalan sama anak-anak itu bulan Agustus 2018. Kesini yang sering ngajak latihan itu Bang Tono. Oh iya. Bang Tono. Itu yang paling semangat buat ngajak latihan, dan dia yang statik, dia yang nemenin. Si Rizky juga. Oke, terstruktur gitu, ada ketuanya? Enggak ada struktur organisasi ya. Kalau ketemu nih kayak di kolam, ada orang lihat Bang, kok bisa Bang gitu, ya udah ikutin latihan, minggu depannya dia datang. Bang, gue mau ikut latihan. Atau ada yang DM, Bang gimana syarat-syaratnya masuk apa sih? Ini bukan mau tes CPNS ini, datang aja udah. Datang bayar kolam. Tapi awal mula mau dibikin itu lu tahu nggak? Kok dibikin ini? Nahan Nafas. Itu Pak Mehmet itu. Gitu. Jadi dulu tuh ini grup koordinasi buat latihan kolam. Jadi teman-teman yang nge-trip bareng, sering nongkrong bareng, ngolam bareng, bikinlah grup untuk koordinasi, bukan gitu Pak Mehmet. Nah, ini kebetulan foundernya di belakang layar sih. Nanti ada Instagramnya gitu. Follow, jangan lupa. Nah, akhirnya karena satu dan lain hal, itu dulu namanya plankton. Nih sekalian klarifikasi nih. Saya dengarnya gitu ya, ini plankton. Belum Nahan Nafas, plankton. Anaknya teman saya ngambil stiker, kita bagi-bagi stiker di Ragunan. Nempel lah di tangga loncatan ya, Met ya. Ya pokoknya di mana tuh, di kolam Ragunan. Nempel, kasus lah. Difoto sama komunitas lain. Kasus lah. Karena vandalisme. Nempel stiker. Akhirnya Bang Tono Pak Herdi yang ganti jadi Nahan Nafas ya. Hitungannya kalau udah 5 tahun itu lama. Ya, mau jalan 5 tahun, jalan lama. Itu kok salah satu komunitas yang lama. Kalian ini generasi keberapa di kalian punya komunitas? Dua sih. Yang awal-awalnya itu udah banyak yang berkeluarga, jarang nongkrong, jarang nge-trip. Sudah ada beberapa generasi. Enggak baru-baru sampai kalian.
Total ada berapa membernya? Grup itu 180-an lah. Aktif semua tuh? No, nggak aktif semua. Paling kalau- Pasif ya paling aktif 50-an lah. Kalau mau trip, Kalau mau nge-trip ya 20-30. Kan waktunya nggak ini kan. Iya, iya. Nah gini bang, kita menyarankan ke mereka, kalau lu mau sertifikasi ataupun enggak itu hak lu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kita nggak pernah menyarankan ke si A, ke si B, ke si C, atau bahkan saya akan menyarankan untuk abang. Iya, Saya enggak, karena di Nafas itu ada yang di FS, benar. ada yang sama Gali, ada yang sama Bang JJ, Oh, ada sama Gali juga? ada Oh. yang sama si Didit yang menang kaos. Itu Gali? Gali. Oh, Isa belum ketemu sih orangnya. Terus banyak, ada yang di Koaje juga. Tapi selalu saya sarankan ke mereka, minimal lu nyaman dulu di air. Mental lu dapet, lu jadi di saat lu sertifikasi, lu nggak akan membuang-buang waktu lu untuk memperkuat dasarnya. Jadi lu dapat ilmu baru yang mengkoreksi lu gitu loh bang. Iya. Kayak sertifikasi drone kan bukan berarti kita diajarin dari nol untuk nerbangin drone ya. Ini up, ini ya kan nggak gitu ya. Diajarnya attitude-nya. Attitude-nya, peraturan-peraturannya Iya. gitu. Biar lebih aman ya. Ya supaya nggak membuang-buang waktu dia di saat ngambil sertifikasi nanti. Mempermudah instruktur juga tuh. Pastinya. Iya. Nah, planningnya Nahan Nafas sendiri nih ada agenda apa ke depan? Anniversary? Udah lewat ya? Udah lewat. Udah lewat. Paling munggahan nanti habis. Halal bihalal. Halal bihalal. Lebih halal ya. Halal bihalal. Rencana lu ke depan apa lagi nih, Pan? Di karir freediving mau apa lagi nih? Nggak ada sih bang. Ada paling begini-begini aja. Begini-begini mau aja. Bantu anak-anak segala. Bantu abang Raja 4. Oh iya, pasti. Iya. Kalau di pekerjaan ini apalagi? Kerjaan nunggu bola aja. Nunggu proyekan maksudnya, Iya. nunggu orang kasih. Iya. Nggak ada kerjaan, tekan pengeluaran. Tapi sorry, kalau pekerjaan kan gue sering lihat lu terbangin drone ke JIS ya. Iya. Itu pekerjaan apa di sana? Oh kalau JIS saya kan ngebantu juga beberapa pekerjaan yang saya bantu, sekalian saya ngedrone. Terakhir nih saya selalu nanya ke orang yang datang di Melanesia Freediving di YouTube. Ini arti freediving buat Ipan apa sih? Sebelum kita tutup. Freedive. Aduh, susah ya. Saya harus ngopi nggak? Sama. Tos dulu. Oh, tos dulu. Aduh. Luar biasa nih. Berat. Arti freedive ya. Ya kalau kayak saya misalnya kalau orang tanya, Bang, freediving itu apa sih menurut Abang? Kalau saya selalu jawabnya itu nostalgia karena dari kecil kan saya main di laut tuh freediving, tapi saya kan nggak tahu namanya freediving. Oh, buat saya olahraga sih. Having fun. Ya udah, paling itu. Jadi masing-masing orang punya beda-beda. Iya. Masing-masing orang punya apa? Tapi dulu sempat mau saya jadiin salah satu mata pencarian. Oh iya. Dulu. Lu sempat mau buat Met film ada sih. di situ Met. Yang bekasannya Met. Di balik itu Met, patah. Iya. Ya, saya dulu sempat pas awal pandemi, saya jadi bangke di rumah nggak kemana-mana kan. Ada secairin BPJS, saya beli alat-alat, saya pikir tuh mau bikin fin lah, iseng gitu kan. Akhirnya jadi prototipenya, nah patah di Paten Panjo. Yeah. Ini kan masih fiber ya buat prototipe, sayang bang, bahan karbonnya masih ada. Yeah. Cuman karena ini udah patah dan saya udah mengerjakan pekerjaan lain. Oh, iya. Karena ini waktu belum kering udah saya bending gitu, petang. Nah dia crack di sininya. Begitu yang pakai panjul, dia dolphin, patah kiri kanan langsung. Ya, tapi minimal idenya ada. Iya. Ada bentuknya lah. Cuman ya kalaupun mau dilanjutkan ya saya harus beli mungkin vacuum pump yang lebih besar powernya, yang 1 HP mungkin. Ada niatan lanjut. Kalau iseng sih, Iya. kalau iseng aja. Oke lah kalau begitu. Iya, mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi Amin. di timur atau dimanapun itu. Iya. Paling itu ya, Pan. Siapa? Teman-teman, terima kasih sudah menonton obrolan saya sama Ipan Padang di kantornya yang menghasilkan banyak cuan. Oh iya. Biasa ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka subscribe channel Melanesia Freedive. Kalau nggak usah di subscribe. Ini ada Ipan Padang, kalian follow Instagramnya dia. Silakan berteman dengan dia, DM aja.
Siapa tahu ya yang proyekan-proyekan Oh, iya. mapping. Ini ada marketing fee-nya nggak? Ada dong, Oh, ada ya? 2,5%. Seperti biasa. Seperti biasa ya. Orang pajak ya, jangan lupa. Ini Pak Padan. Paling begitu aja ya. Siap, Sampai jumpa di aman. video selanjutnya. Bye bye. Oke.